Pulanglah setelah kau merantau, pulanglah. Bangunlah kampungmu. Kontribusikanlah apa yang kau dapat dari rantau. Ilmumu, pengetahuanmu, pengalamanmu, networkmu, keahlianmu, pertemananmu yang kau dapat di rantau ke kampungmu. Saya kan pernah bicara dalam suatu konten dan yang komen banyak banget. Jadi kalau mau sukses, merantaulah. Atau dengan kata lain, perantau itu cenderung lebih sukses dari orang lokal. Begitu kan? Kalau kita lihat banyak sekali suku-suku ya, yang perantau-perantaunya itu secara rata-rata lebih sukses daripada orang-orang lokal yang tetap bertahan di mana tempat dia dilahirkan dan keluarganya ada di semua. Anda tanya orang-orang Sumatera Barat, orang dari Sumatera Utara, orang dari Sumatera Selatan, dari Madura, Sulawesi Selatan, yang merantau itu lebih sukses rata-rata dari orang yang tinggal di tempat dia dilahirkan atau tempat dia dibesarkan. Kenapa begitu ya? Jadi saya membaca novel dari seorang penulis yang saya kagumi, asal Sumatera Barat, juga seorang perantau. Pernah menjadi tamu saya dan kita membahas tentang fenomena kenapa orang rantau lebih sukses. Ya, yaitu Afu Adi. Dalam bukunya Rantau Satu Muara. Ada 5 penyebabnya kata Afu Adi. Nah sebelum itu saya bilang ya, Anda lihat ada bangsa perantau. Ya dalam hal ini bangsa Tiongkok. Ya yang menguasai dunia. Ya karena mereka merantau, mereka ada di mana-mana. Menguasai perekonomian di banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mereka merantau. Apa yang menyebabkan perantau lebih sukses daripada orang setempat, orang lokal? Ya, yang pertama, perantau itu harus mandiri. Dan mereka harus mengembangkan potensi dirinya untuk bertahan hidup. Di sini kuncinya. Kalau kita di kampung sendiri, saya pernah bilang, nggak mungkin nggak makan lah kita. Ya hari ini nginep di sini, hari ini numpang ke sana, hari ini datangin teman apa untuk ditraktir, nggak bakal mati kita, hidup aja. Kalau di tempat sendiri, tapi kalau di rantau nggak mungkin. Kita nggak punya saudara, kita nggak punya teman, kalaupun punya nggak sebanyak kalau kita di kampung sendiri. Oleh karena itu perantau itu untuk bertahan diri, untuk bertahan tetap hidup, mereka melakukan berbagai macam cara. Mereka mengembangkan potensi, mereka tidak boleh cengeng, mereka harus punya skill yang lebih hebat daripada orang lokal. Mereka harus punya semangat yang lebih hebat daripada orang setempat. Itulah sebabnya orang-orang perantau lebih sukses daripada orang asli di tempat yang bersangkutan. Saya ini kalau tidak merantau mungkin saya tidak bisa seperti sekarang. Kakak saya juga begitu. Dulu bapak saya ya Haji Muhammad Ihmad Husin almarhum memaksa kami harus ke Jawa, merantau. Ya, itu alasannya. Di rantauan kita harus mandiri. Kalau kita cengeng, tergantung orang tua, tergantung saudara yang lebih sukses, kita tidak akan pernah bisa berkembang. Nomor 2, merantau itu membuat kita punya relasi lebih banyak yang tidak mungkin kita temui ya kalau kita bertahan di tempat kita sendiri. Karena saya ke Jakarta, saya sekarang relasi luas. Saya punya teman menteri, saya punya teman investor, saya punya teman artis, saya punya teman orang-orang kaya. Itu adalah karena saya merantau. Kalau saya bertahan di Palembang, mungkin teman saya tidak sehebat itu atau tidak sebanyak itu juga teman-teman hebat saya. Ya, itu manfaat merantau. Manfaat ketiga, dengan merantau, kan kita kadang-kadang no privilege kayak saya. Ya, dengan merantau kadang-kadang kita terpaksa melakukan atau mencoba berbagai hal sehingga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang tidak mungkin kita dapatkan kalau kita bertahan di tempat kita dibesarkan atau tempat kita dilahirkan. Saya waktu masuk Jakarta kayak gembel, saya nggak punya apa-apa, hidup saya tergantung wesel, saudara saya tidak banyak, oleh karena itu saya kerja serabutan. Saya pernah nyari duit dari baca puisi, dari penjaga toko, saya pernah menjadi sales dari sebuah investasi.
Macam-macam saya lakukan agar saya bertahan hidup, sehingga pengalaman saya banyak banget. Ya, oke. Nomor 4. Kesempatan terjun ke bidang-bidang baru, relate dengan yang 3 tadi. Karena kita kepepet, karena kita nggak punya network, karena kita nggak punya saudara, sehingga kita terpaksa kadang-kadang melakukan pekerjaan-pekerjaan baru yang itu memperkaya skill kita tuh, memperkaya wawasan kita tuh, memperbesar network kita, karena kita terpaksa untuk melakukan atau mendapatkan pengalaman, atau karena kita mencoba terjun terpaksa ke bidang-bidang yang baru. Saya pernah jadi pelelang lukisan, ya kan? Saya pernah menjadi tentir, ya kan? Tentor maksud saya. Saya mencoba banyak sekali hal baru dan explore, pergi ke tempat-tempat baru. Saya ke Priok, saya ke kota, ya, yang kalau saya tetap di Palembang nggak mungkin pengalaman saya akan seluas itu. Dan nomor 5, merantau itu membuat kita dewasa dalam berpikir. Tiap kali ada masalah, mencari jalan sendiri, nggak bisa tergantung orang lain, nggak bisa menggantungkan kepada orang tua di kampung, nggak bisa menggantungkan kepada saudara di kampung, nggak bisa menggantung kepada teman. Jadi itu manfaatnya 5 merantau. Tapi ada satu hal yang disampaikan, ya, setelah kita merantau, kita sukses, kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, ya, kita punya kesuksesan, ya, kita punya apalagi ya, kita punya network yang baik. Ada juga yang mengatakan, pulanglah. Setelah kau merantau, pulanglah. Bangunlah kampungmu. Kontribusikanlah apa yang kau dapat dari rantau, ilmumu, pengetahuanmu, pengalamanmu, networkmu, keahlianmu, pertemananmu yang kau dapat di rantau ke kampung. Itulah sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya memutuskan untuk hijrah balik dalam tanda kutip. Ya, makanya kalau dilihat ya, seperti baju yang saya pakai, aku balik. Saya pulang bukan mungkin tidak secara fisik, tapi tibalah saatnya. Setelah usia saya di 60 tahun, yang kata Jack Ma, time to share, waktunya untuk berbagi. Ya, saya balik ya ke Sumsel, ke Palembang, ke kampung saya, tempat saya dilahirkan, tempat saya dibesarkan, untuk mengkontribusikan apa yang saya dapat setelah saya 42 tahun meninggalkan Palembang. Saya ke Jakarta tahun 81. Sekarang 2023, menjelang 2024. Ya, saya pikir cukup banyak yang saya bisa kontribusikan. Pengalaman saya, knowledge saya, keilmuan saya. Saya pernah sekolah sampai ke Amerika. Ya kan? Kemudian apalagi? Pertemanan saya. Hubungan baik saya dengan banyak tokoh. Mungkin saya bisa bermanfaat membina UMKM, ya. Sesuatu challenge juga di Sumsel, kita belum punya produk yang brandingnya itu nasional, belum ada. PMP aja masih lokal-lokal aja. Ya, saya mungkin bisa menyemangatin ke situ. Saya kan business coach. Saya punya 2000 murid bisnis yang saya kapanpun saya bisa undang untuk menjadi inspirasi. Palembang butuh itu. Potensi kita luar biasa. Kuliner kita, kerajinan kita, kita punya songket. Tinggal bagaimana naik kelas UKM. Mungkin saya bisa di situ. Mungkin saya bisa menjadi inspirasi bagi banyak anak muda. Itu yang saya lakukan. Saya sharing ke kampus-kampus depan anak muda. Lihat saya, bapak saya pedagang kaki lima dan saya bisa sukses. Bagaimana, apa rahasianya akan saya sharing. Mungkin saya bisa membantu juga tim kesayangan Sumsel, Sriwijaya FC, yang sekarang terpuruk ke Liga 2. Saya ini adalah inisiator pendirian Sriwijaya FC pada saat saya bersama Pak Syariel Usman. Double winner loh beberapa tahun kemudian, sekarang Liga 2 dan banyak kalahnya juga.
Kalau nggak benar kita bisa Liga 3, mungkin saya bisa bermanfaat. Ya, mungkin saya bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru, bagi ASN, karena saya 26 tahun ASN. Bagaimana ASN supaya tidak korupsi, ya tidak main-main, ya profesional, ya tapi hidupnya bisa layak. Ya misalnya dengan mendorong entrepreneurship, kewirausahaan. Orang ASN sekarang tidak dilarang loh untuk menjadi wirausaha asal tidak konflik dengan jabatan, asal tidak konflik dengan pekerjaan di kantor. Saya pikir saya bisa bermanfaat. Ya, untuk teman-teman di sana yang mengatakan, "Ay, aduk kendak baru nak balik." Jadi saya pikir Anda anti juga dengan orang-orang merantau yang mau pulang ya. Tapi saya tidak mau mengomentari lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Saya pulang untuk orang-orang yang membutuhkan. Ayo kita bergenggaman tangan bersama. Kita berjuang agar Sumsel, agar Palembang menjadi lebih baik. Karena kita punya semuanya untuk menjadi provinsi, kota, kabupaten yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.